Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian kelas 7A dan kelas 7B, kita kembali bertemu pada pertemuan kali ini di pelajaran Nahu. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai al-harfu. Nah, pembahasan al-harfu ini sebagai terusan dari pembahasan minggu-minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fiil dan juga tentang isim. Oke, al-harfu ini merupakan bagian dari aqsamul kalimah atau pembagian kalimat. Apa sih al-harfu ini? Oke, aku langsung saja kita cek ya, kita bahas sampai tuntas. Oke, pengertian. Oke, jika kalian lihat di bukunya di halaman 4 bahwa al-harfu ini merupakan bagian dari aqsamul kalimah atau pembagian kalimat. Jadi al-harfu jika dari pengertian bahasa Arabnya merupakan kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Ya, huruf adalah sebuah kalimat yang tidak dapat difahami maknanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah satu huruf tidak bisa dipahami makna, tetapi ketika satu huruf bersanding dengan huruf-huruf yang lainnya, maka akan menjadi sebuah kata. Nah, sebuah kata pasti mempunyai makna. Artinya, menurut kodratnya, itu kan, menurut kodratnya huruf itu tidak mempunyai makna. Nah, jadi tidak bisa dipahami huruf itu. Misalkan huruf A, huruf alif, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Huruf Ba, tidak ada artinya. Tapi ketika digabungkan huruf alif sama Ba menjadi abun, maka mempunyai makna, yaitu ayah. Seperti itu. Jadi pada kodratnya huruf ketika berdiri sendiri tidak akan mempunyai makna seperti itu. Tapi, oke, ada tapinya. Kita lihat contoh. Tapi dalam bahasa Arab, kemarin kalian sudah belajar di awal-awal pertemuan bahwa al-harfu ini sudah disinggung di pertemuan pertama kita, yaitu di halaman pertama kalian lihat bahwa al-harfu itu mempunyai bagian. Jadi kalau dalam bahasa Arab ternyata ada huruf mabani dan juga ada huruf ma'ani. Coba dilihat di halaman 1. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf yang tidak mempunyai makna, ada huruf yang mempunyai makna. Itu bedanya ya. Jadi dalam bahasa Arab meskipun dia huruf tapi dia mempunyai makna. Nah, seperti ini contohnya, ada min, punya makna dari, ya, fi. Ini huruf ya, tapi mempunyai makna. Summa, kemudian idza, apabila, seperti itu. Tapi di samping ini juga ada huruf hijaiyah atau huruf yang tidak mempunyai makna, ya. Nah, ini termasuk huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna, seperti itu. Jadi yang harus kalian ingat adalah bahwa dalam bahasa Arab terdapat dua huruf. Ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Ada huruf yang tidak mempunyai makna, ada huruf yang mempunyai makna, seperti itu. Tapi pada kodratnya sebuah huruf tidak akan bisa mempunyai makna pada kodratnya, ya, seperti itu. Nah, lalu, catatan bahwa huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti isim dan fiil. Oke, berbeda dengan kalian ketika kalian membahas isim di pertemuan sebelumnya kemarin atau membahas fiil, bahwa isim mempunyai tanda khusus. Jadi ketika kita melihat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, bagaimana kita tahu di dalam kalimat itu terdapat sebuah isim? Nah, maka caranya adalah kalian lihat apakah ada tanda isim dalam kalimat tersebut. Jika ada, maka kalimat tersebut sudah dipastikan adalah sebuah isim. Nah, seperti itu. Tanda isim kemarin apa? Al-khafdu, alif lam, tanwin, huruf jar, seperti itu. Nah, jadi ketika ada salah satu dari tanda-tanda itu, maka kalimat tersebut merupakan isim. Begitu juga fiil.
Fiil juga mempunyai tanda-tanda khusus. Ada qad, sin, saufa, tatani sakina yang kemarin sudah Ustadz bahas dan sudah kalian bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama ya. Nah, adapun dengan huruf ini tidak mempunyai tanda-tanda khusus seperti isim dan fiil ternyata. Jadi tugas kalian harus sudah harus sudah tahu mana sih huruf, mana isim, mana fiil. Caranya bagaimana Ustadz? Gampang saja caranya. Jika suatu kalimat tersebut tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, maka sudah dipastikan kalimat tersebut merupakan huruf. Seperti itu pada dasarnya. Lalu yang kedua caranya, bahwa huruf tidak akan lebih dari 3 huruf. Susah ya, maksudnya tidak akan lebih dari 3 suku huruf nih. Kalau ini kan 2, mim sama nun 2, fa sama ya 2, ta sama mim 2 atau 3 ada tasydid kan. Nah, maka huruf tidak akan lebih dari 2 huruf. Jadi kalau ada yang lebih dari ini, misalkan fihi, nah pasti itu ada tambahan seperti itu, atau bukan huruf saja yang di dalam situ. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi huruf tidak akan lebih dari 2 huruf. Sebuah huruf tidak akan lebih terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf saja, seperti itu. Oke, itu saja mungkin mengenai huruf secara singkatnya. Nah, karena nanti untuk kedepannya pembahasan mengenai huruf, kalian akan dikenalkan dengan macam-macam huruf. Ternyata huruf dalam bahasa Arab itu bukan hanya, atau dalam ilmu nahwu ya khususnya, bukan hanya tentang huruf hijaiyah atau huruf ma'ani, tapi nanti ada huruf jar, kemudian nanti ada huruf yang merupakan adawatu nasibah, ada huruf yang merupakan adawatu jazimah. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan membahas, tadi kita bahas mengenai pengertian huruf saja dan juga konsep dasarnya tentang huruf saja, seperti itu. Gambaran umumnya lah mengenai huruf. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Oke, untuk supaya kita mengetahui bagaimana sejauh mana kita telah memahami materi kita semua, maka di sini Ustadz akan memberikan sebuah latihan kepada kalian supaya kalian lebih paham dalam memahami isim, fiil, dan huruf. Apa latihannya Ustadz? Oke, cek di sini. Oke, di sini ada surat Al-Fatihah, ya. Latihannya adalah tentukan jenis kalimat di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Bagaimana caranya Ustadz? Oke, kalian caranya adalah tentukan kalimat, jenis kalimatnya. Ustadz kasih contoh. Ada kata alhamdu. Nah, ini dalam surat Al-Fatihah ini terdiri dari beberapa kata kan. Ada bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdulillahi rabbi al-alamina sampai ke bawah sampai ad-dhalin. Ini surat Al-Fatihah ini terdiri dari berbagai macam kalimat. Ada isim, ada fiil, ada juga huruf. Nah, maka tugas kalian adalah memisahkan atau menentukan yang mana yang termasuk isim, kalimat mana yang termasuk fiil, atau kalimat mana yang termasuk huruf. Bagaimana caranya Ustadz? Oke, setiap isim punya tanda khusus, setiap fiil punya tanda khusus, huruf tidak punya tanda khusus. Kalian cari. Maka ketika ada salah satu tanda dari isim atau ada salah satu tanda dari fiil, maka itu termasuk kepada isim atau fiil. Contohnya, alhamdu. Apakah ada tanda isim di sini di kata alhamdu? Ataukah ada tanda fiil di kata alhamdu? Atau tidak ada tanda isim dan tanda fiil di dalam alhamdu ini? Ternyata setelah dicek alhamdu, ternyata ada tanda isim ternyata. Ya, apa tanda isim? Alif lam nih di awal. Alhamdu, alif lam ada nih. Maka sudah dipastikan alhamdu ini merupakan isim. Nah, maka kalian silahkan garis bawahi, kemudian kasih keterangan isim. Garis bawahi alhamdunya, kasih keterangan isim. Ya, seperti itu. Gampang kan? Mudah kan? Sekarang lillahi. Lillahi, apakah ini dua kalimat atau satu kalimat? Ternyata ini 2 kalimat, ada li, ada Allahi. Ya. Coba lihat li.
Kalau sekiranya satu huruf berarti itu apa? Sudah pasti huruf ya. Li satu doang gitu. Allahi. Allahi apakah isim, fi'il atau huruf? Apakah ada tanda isim di sini? Apakah ada tanda fi'il? Nah, ternyata adanya tanda isim. Apa tanda isim? Alif lam. Allahi ada alif lam tuh. Kemudian di syakal akhirnya juga al-khafdu atau kasro. Maka Allahi ini merupakan isim. Garis bawahi kasih keterangan isim. Seperti itu. Robbi. Oh, cepet ya langsung ya. Robbi ada kasro, berarti garis bawahi isim. Al-alamina isim, fi'il atau huruf? Ada alif lam, maka al-alamina isim. Silahkan garis bawahi kasih keterangan isim. Terus sampai ke ayat ke-7 terakhir ad-dhalin. Silahkan kalian tentukan dari mulai kalimat per kalimat. Ya, ingat dilihat tanda-tanda khususnya. Jangan asal-asalan, silahkan kalian teliti. Tenang saja mengerjakannya. Silahkan kalian teliti ini sebagai bahan latihan. Apakah kalian sudah paham mengenai materi isim, fi'il atau huruf? Nah, inilah tolak ukurnya seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi tambahan wawasan ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab kalian. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Tetap semangat meskipun pada hari ini kita masih belajar online, seperti itu. Dan tetap jaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian semua. Itu saja mungkin. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.